Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nggak nge-review barang ya teman-teman ya. Jadi di sini Mas Dim bakal berterima kasih teman-teman ya, udah lebih dari 1 tahun bersama Mas Dim ya. Jadi banyak banget video Mas Dim yang sudah diupload dan sudah banyak yang nonton. Teman-temannya bersyukur banget karena ya walaupun ini nggak secepat mungkin teman-teman yang lain di YouTuber, teman-temannya jadi YouTube, teman-temannya jadi YouTuber di YouTube. Tapi Mas Dim sangat-sangat berterima kasih untuk supportnya teman-teman semua yang jadi subscribernya Mas Dim Review teman-teman. Di sini Mas Dim gak banyak tujuan kayak harus begini harus begitu ya teman-teman, yang jelas karena ini udah 3000 subscriber ya teman-temannya. Alhamdulillah di 3000 subscriber ini, dan sebenarnya Mas Dim berharap itu di tahun ini bisa 5000 subscriber, tapi emang belum jalannya teman-temannya, dari Allah juga belum ada, tapi masih bisa ada kesempatan ya, 1 bulan masih mungkin. Cuma kayaknya sih kalau lihat dari analitik di YouTube kayaknya nggak bakal dapat ya 5000 subscriber dari Mas Dim Review ini. Cuma is okay teman-teman ya. Jelas di sini Mas Dim bakal cerita sebagai content creator yang bisa dibilang pemula teman-teman ya. Di sini Mas Dim bakal sharing aja. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi content creator, kalian harus pastiin dulu ya kalian ini niat atau enggak. Karena kalau kalian nggak niat, takutnya di tengah jalan kalian tiba-tiba drop ya teman-teman ya. Soalnya banyak teman-teman mungkin berpikir kayak kalau misalnya jadi content creator itu harus fokus di content creator, terus nggak boleh sambil nyambi kerja lain segala macam. Menurut Mas Dim ini salah satu yang salah ya teman-teman ya, karena sebenarnya kalau teman-teman udah money oriented banget saat jadi content creator, itu adalah suatu yang menurut Mas Dim salah. Jadi kalau kalian punya tujuan untuk dapat duit di YouTube itu bagus teman-teman ya. Tapi kalau untuk kayak harus dapat duit itu enggak, karena teman-teman ya kalau buat konten, apalagi kalau emang niatnya jadi content creator, itu tidak bisa kita mengharapkan 100% tentang cuan teman-teman ya. Jadi emang benar-benar kalian harus dengan hati kalian kayak buat konten-konten, berharap banyak yang nonton. Kalau masalah duit mah nanti belakangan lah ya, karena kalau semakin banyak yang nonton pasti cuannya juga semakin gede teman-teman ya. So, jadi yang paling penting itu sesuai dengan minat kalian. Kalian suka apa gitu ya, kalian masukin ke konten. Jangan kayak niche ataupun yang penghasilannya paling besar di YouTube itu apa sih, tentang uang teman-teman ya, tentang uang. Ini bener ya teman-teman ya, tentang uang itu, tentang money, kayak cara mengatur uang, finansial lah pokoknya teman-teman ya. Itu paling gede teman-teman ya. Jadi pendapatan per 1K-nya itu si CPM atau RPM-nya itu paling besar dibandingin topik-topik yang lain. Cuma kalau itu bukan genre kalian, kalau itu bukan kesukaan kalian, menurut Mas Dim jangan teman-teman ya. So, jadi kalian ngikutin apa yang hati kalian aja suka teman-teman ya. Jadi kalau kalian sukanya apa, kalian ikutin ini gitu ya teman-teman ya. Nah, Mas Dim kasih tahu sedikit perjalanan ya. Jadi teman-teman kalau yang masih kerja terus mau jadi content creator, lebih baik kalian sambil kerja sambil buat konten nyicil-nyicil, karena duit itu nggak bakal datang begitu kalian jadi content creator awal-awal. Jadi emang butuh banyak proses. Banyak orang-orang di sana ataupun di YouTube, mau di TikTok, di YouTube ya. Mas Dim kan juga buat konten nggak hanya di YouTube ya, di TikTok juga ya. Jadi di TikTok, di YouTube itu tuh banyak orang yang bisa dibilang cepat. Jadi kayak baru sebulan, baru 2 bulan, ataupun baru seminggu, 2 minggu. Itu bisa naik cepat ya. Walaupun kalian bukan artis, kalian bukan orang-orang yang punya privilege yang lain, tapi ada aja yang cepat naiknya teman-temannya. Cuma itu nggak semuanya kayak gitu. Walaupun kalian belajar dari kamus-kamus, kalau belajar dari orang-orang, teman-teman, nggak segampang itu. So, jadi kalian harus pelan-pelan berproses, terus juga kalian harus yang namanya konsisten teman-teman. Ini paling penting, karena begitu kalian masuk ke dunia konten kreator, mau apapun itu ya, kalau kalian bukan yang buat konten terus dibayar, jadi kayak bener-bener cuma buat konten, nanti tinggal nungguin aja bayaran dari YouTube gitu ya, ataupun dari TikTok, afiliasi gitu ya. Kalian jangan berharap dulu, karena duit itu tidak bisa langsung keluar teman-teman ya. Makanya jadi beberapa YouTuber tuh banyak yang kayak baru 1000 ataupun belum nyampe 1000 aja udah bungkus teman-temannya, udah nggak lanjut lagi karena kurang konsisten ya. Karena kalau berharap dengan duit, berharap dengan itu lama teman-teman ya. So, jadi nggak apa-apa, banyak yang Mas Dim lihat juga sekarang YouTuber-YouTuber pemula itu tuh yang mulai bener-bener yang entah dia live-nya berjam-jam tapi yang nonton cuma sedikit, ataupun yang buat video kayak Mas Dim aja buat video banyak gitu ya, tapi yang nonton cuma 5, cuma 6. It's okay teman-teman ya, karena itu ada saatnya video itu bakal terkenal, apalagi kalau misalnya ya banyak orang yang punya proses nggak cepat lah ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian juga lihat
ini salah satu YouTuber yang aku suka nonton ya teman-temannya, yang gue suka nonton itu YouTuber gaming, itu Bang Windah ya teman-temannya. Kalian lihat aja dari tracknya Bang Windah, dari yang dia cuma yang nonton 2 orang, 100 orang, segala macam, dan sampai sekarang, sebesar sekarang gitu ya. Semua YouTuber itu juga sama, punya proses masing-masing, berbeda-beda. Ada yang cepet, masih juga lihat ada yang 3 bulan udah penghasilan 7 juta gitu ya. Dari YouTube doang ya, dari YouTube aja kayak, wow, cepet banget gitu ya teman-teman ya. Karena orang-orang aja mungkin 3 bulan belum monetisasi ya teman-teman, belum monetisasi, ini 3 bulan sudah dapat penghasilan gitu, dan penghasilannya lumayan, cuan gitu ya. Nah, kalau udah nyampe situ, apakah sudah boleh keluar pekerjaan? Kalau kalian udah 100% hati kalian untuk YouTube, untuk kayak, saya bisa nih nyari duit di sini gitu ya, it's okay teman-teman, itu pilihan kalian sendiri. Cuma kalau misalnya yang baru-baru mulai, Bastim pribadi bukan nasihat ya, tapi ngasih share pengalaman aja ya, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi apa-apa kalian sambil kerja, nyicil video gitu ya, kalian coba konsisten. Kalau misalnya kalian nggak sempet gitu ya, kalian bisa seminggu 1 video, terus naik lagi, makin nyaman lagi teman-teman ya, seminggu 2 video, seminggu 3 video kayak gitu ya. Karena Mas Tim juga pernah yang seminggu sampai 2 video, seminggu 2 video, sehari 2 video, 2 video. Karena sekarang tuh sistem algoritma YouTube beda teman-teman. Jadi mungkin ada yang mikir semakin banyak share video itu semakin bagus, enggak teman-teman. Jadi algoritma yang sekarang itu lebih ke quality teman-teman ya. Ya Mas Tim searching, mungkin masih ada yang emang bener ya si YouTube itu ngasihnya kuantitas, jadi semakin banyak video, semakin banyak yang nonton, benar teman-teman. Cuma tidak sepenuhnya benar, karena sekarang yang algoritmanya lagi naik itu adalah kualitas teman-teman. Jadi kualitas videonya, jadi bukan hanya kualitas video ya. Jadi kan ini masih mulai semua dari HP. Kalian juga lihat ini video ini semua dari HP recordnya ya teman-temannya, bukan dari kamera. Nah, jadi bukan hanya dari gambar atau visual ataupun suara ya teman-temannya, tapi lebih juga cara editing. Karena konten kreator itu banyak ya, bukan hanya yang kayak reaction. Banyak lah reaction, kalian punya YouTuber favorit kalian masing-masing ya, gaming. Terus ada juga yang clipping teman-teman, jadi klip-klip dari orang-orang yang terkenal, klip-klip dari ya banyak lah ya, dari anime, dari drama segala macam, film itu banyak banget ya. Cuma kalau yang kayak mau naik cepat itu adalah yang berhubungan dengan hiburan. Games itu termasuk hiburan, cuma karena games itu sudah banyak yang terjun, kalian bakal susah mainnya. Jadi ini Mas Dim sekalian sharing juga ya. Mas Dim udah pernah nyobain masuk ke game, susah teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kalian tidak konsisten dan kalian mau berharap game ini banyak yang suka nih karena dia hiburan gitu ya. Gimana ya? Karena game itu sudah banyak sih teman-temannya, udah banyak, jadi kalian susah untuk berkembangnya gitu ya teman-temannya. Mau review barang kayak Mas Dim gitu ya, sama review barang juga sudah banyak. Cuma ya kalau kalian suka di bidang itu, is okay. Kayak Mas Dim juga ngerasa kayak Mas Dim lebih suka kalau buat konten. Kalau games itu full Mas Dim untuk hiburan, tapi kalau untuk buat konten kayaknya lebih enak review gitu ya teman-teman, biar kita dapat knowledge juga terkait barang-barang gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian mau yang lain teman-teman, bisa, kalian tergantung apa yang kalian suka saja. Karena jangan terpaku sama hal-hal yang kayak gitu teman-teman ya, lebih ke apa yang kalian minatin aja. Ini saran sebagai pemula ya, itu berpemula ya, karena Mas Dim belum pernah ngerasain di atas gitu ya teman-teman ya. Karena sebagai pemula ini sulit teman-teman ya. Paling sulit adalah itu untuk konsisten teman-teman di YouTube gitu ya teman-teman. Seperti itu aja, mungkin sebenarnya Mas Dim bakal ngobrol tuh bakal panjang lebar kalau terkait kayak gini ya, karena banyak banget dari awal Mas Dim YouTube, buat TikTok juga ya, karena sama kayak di TikTok Mas Dim buat itu cepat, followers bisa cepat naiknya, tapi belum tentu kalian dapat duit. Mungkin kalian lihat ada yang followersnya jutaan gitu ya, tapi belum tentu duitnya sebanyak itu. Bahkan orang yang followersnya jutaan itu bisa kalah sama orang yang followersnya 20 ribuan, 30 ribuan gitu ya. Karena apa? Karena di TikTok itu beda sama YouTube. YouTube itu biasanya dihitung dari putaran ya, dari berapa views-nya. TikTok itu bukan. TikTok itu sistemnya kalau mau dapat duit entah dari endorse, entah dari afiliasi. Nah, kalau dari yang jutaan itu nggak pakai afiliasi, nggak endorse, yang nggak dapat duit teman-teman ya, cuma dapat engagement yang seperti kayak famous saja teman-teman ya. Tapi kalau kalian sudah udah kayak, wah, konten kreator udah bisa nih jadi cuan gitu ya. Nah, kalian pasti udah mikirin duit kan. So, makanya kalau mau dapet cuan atau apa, kalian harus pikirin nih, kira-kira konten apa yang bisa kalian dapetin cuannya gitu ya teman-teman ya. Karena Mas Dim gak bakal munafik, pasti teman-teman yang buat YouTube, buat apa, pasti berharap mendapatkan duit gitu kan ya. Cuma ya tadi Mas Dim bilang kalau masih pemula, usahakan konsisten dulu. Karena duit itu bakal menyusul kalau kalian sama-sama famous teman-teman, ataupun udah mulai naik lah nama kalian. Gitu, itu dulu sih ya teman-temannya. Mungkin nanti setiap
ada kenaikan subscriber kayak 5.000 atau apa, Mas Dim bakal buat video lagi sharing, dan mungkin video itu bakal menjawab kalau misalnya nih teman-teman ada yang nanya di sini, teman-temannya Mas Dim bakal buat video itu, teman-teman tuh ngejawab pertanyaan teman-teman, karena kita sama-sama pemula. Mungkin yang nonton ini pun Mas Dim yakin kalau misalnya teman-teman ngeklik video ini, nggak mungkin orang-orang yang followersnya udah tinggi, subscribernya lebih tinggi daripada Mas Dim gitu ya. Nggak mungkin, pasti orang-orang yang mau jadi pemula, orang-orang yang mungkin sama kayak Mas Dim lah ya subscribernya, terus masih merangkak, itu wajar. Karena Mas Dim pun dengan segini ya, Mas Dim tuh sering nonton yang malah yang 1.000 subscriber atau apa, biar dapat pelajaran juga. Oh ternyata gini ya, ternyata aku udah segini ya, oh aku kurang kayak gini ya, segala macam. Karena pembelajaran itu nggak perlu harus kita lihat dari atas saja teman-teman ya, dari teman-teman yang di bawah, teman-teman yang punya masih sama-sama kayak membangun ya channel, itu juga bisa dapat pelajaran banyak ya teman-teman ya. Oke, gitu aja dari Mas Dim. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau misalnya ya tadi pertanyaan di komen ya teman-teman ya, di komen nanti insya Allah Mas Dim nggak bakal jawab via chat ataupun via komen. Cuma kita bakal buatin video teman-teman ya. Dan kalau emang banyak yang komen ataupun video ini banyak yang nonton, kita bakal live ya teman-teman ya. Bakal cobain live sambil tanya jawab. Ya cuma kita nggak tahu ya teman-teman bakal suka atau enggak, yang jelas masih bakal berusaha untuk teman-teman biar lebih suka sama channelnya Mas Dim. Gitu aja untuk teman-teman yang nonton ini, sesama pemula ataupun yang nonton siapapun itu ya teman-teman ya, bisa bantu untuk subscribe Mas Dim, dukung Mas Dim ya teman-teman ya, biar bisa semakin semangat lagi untuk buat kontennya. See you next content, bye-bye.